Baik, saya akan memulai dari adagium bahwa hukum itu tidak lebih cepat daripada perkembangan zaman. Maksudnya hukum itu tentunya akan mengikuti perkembangan zaman, bukan perkembangan zaman yang mengikuti hukum. Nah, dalam konteks ini kita pada saat pandemi juga pastinya akan menemukan banyak sekali fenomena-fenomena yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sebelum pandemi itu nggak terlalu banyak terjadi, tapi setelah pandemi banyak sekali hal tersebut terjadi. Dari pembahasan kami yang sebelum-sebelumnya adalah kekerasan seksual berbasis online, ya dimana itu ruang lingkupnya adalah di lingkungan pendidikan kampus, tapi saya akan memulai dulu dari fenomena-fenomena yang umum sifatnya. Nah, fenomena-fenomena yang umum ini maksudnya tidak terbatas pada lingkungan pendidikan, tapi di seluruh Indonesia. Contohnya dari data yang ada mulai tahun 2017 sampai 2019 itu terjadi 300% kasus peningkatan kasus sampai 300%, dan itu pun yang terdata. Kalau tidak terdata tentu sangat banyak. Nah, contohnya saya ambil data dari Fakultas Hukum UGM, ya di mana mereka meneliti ada suatu LSM yang menangani per bulannya kira-kira 60 kekerasan seksual berbasis online. Dan itu memang nggak semuanya mahasiswa yang mengalami, tapi sebagian besar dialami oleh mahasiswa, dan sebagian besar yang kedua dialami oleh siswa-siswa SMA. Nah, kenapa mahasiswa dan siswa SMA yang paling banyak mengalami itu, nanti kita akan bahas. Kemudian motif, kita bahas motif dulu. Motif kekerasan seksual secara online itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di luar online dulu, misalnya orang pacaran, kemudian pasangan itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya melanggar kesusilaan, ya itu masuk dalam kategori hukum pidana kalau perempuan atau laki-lakinya merasa dirugikan maksudnya. Nah, dalam hal ini kenapa kok terjadi seperti itu, adanya bujuk rayu, sama seperti di kekerasan seksual secara online juga. Dimulainya suatu kekerasan itu paling banyak menurut data yang disebarkan oleh kanal FAUGM pada diskusinya secara daring waktu itu, banyak dilakukannya bujuk rayu terlebih dahulu. Perempuan yang gak tahu apa-apa tiba-tiba diajak dijebak, dan pada akhirnya terjadilah pengancaman. Nah, pengancaman ini banyak sekali macamnya, motifnya pun juga banyak. Motif ya misalnya minta uang dan lain sebagainya. Pengancamannya tentu penyebaran video itu, penyebaran foto itu, yang itu banyak dilakukan oleh pacar atau mantan pacar. Banyak sekali kasus yang dialami oleh korban yang ditangani oleh LSM yang dipublish waktu itu oleh kanal FAUGM. Perempuannya mau putus tapi cowoknya enggak, ya pada akhirnya ya cowoknya mengancam itu tadi, ya jangan putus lah. Bahkan banyak juga pelaku-pelaku yang minta uang terhadap si korban, ya itu lebih sadis lah menurut saya, karena sudah seperti jatuh udah tertimpa tangga lagi ceweknya gitu. Dan ini saya ngomong bukan gender perempuan saja yang mengalami ini, tapi laki-laki juga. Cuma menurut data mayoritas paling banyak perempuan yang mengalami ini. Nah, pada saat penegakan kita akan bahas dulu dari aspek praktiknya. Secara dogmatik, kebiasaan-kebiasaan di kepolisian itu banyak mengalami suatu kendalanya begini. Pelaku itu berada di luar regional daerah provinsi. Misalnya saya korban gitu melaporkan di daerah Polda Kepri gitu, tapi si pelaku tidak ada di Kepri, tidak ada di wilayah Kepri. Nah, polisi ini akan susah sekali untuk mencari si pelaku. Akhirnya ya banyak sekali kejadian oknum polisi, ya kalau saya sebutkan. Ini khususnya di Jogja karena keterangannya dari LSM di Jogja, Rifka Anissa namanya, nanti bisa
penonton cek di sana, banyak oknum polisi yang mengatakan coba pancing si pelakunya, uh, coba ajak pelaku ke daerah Jogja, nanti kami akan tangkap. Nah ini yang menurut saya ya bermasalah, karena si korban yang udah mengalami uh, suatu kekerasan seksual secara online, malah perempuannya yang disuruh memancing gitu ya. Harusnya kamu, ya penegak hukum itu yang membantu si korban. Itu logika hukum yang saya dapatkan selama saya kuliah gitu. Tapi saya nggak tahu teknis lebih rincinya di kepolisian itu seharusnya seperti apa sih. Tapi ya saya meyakini sebagai seorang penegak hukum, institusi penegak hukum ya harusnya bisa melakukan segala macam cara untuk melindungi korban itu tadi. Dan kemudian masalah ini saya akan masuk pada tahap normatifnya. Penelitian normatifnya saya akan mulai pada masalah definisi terlebih dahulu. Penegakan hukum di Indonesia soal kekerasan seksual berbasis online itu kita bagi dua, pidana umum kemudian pitsus, pidana khusus. Pidana umum kita kenal yaitu di KUHP pasal 89 tentang perkosaan dan pencabulan, yang dimana unsur utamanya itu adalah kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah di sini yang mengakibatkan kekerasan itu yang mengakibatkan tidak berdayanya si korban. Nah ini sangat limitatif kalau menurut saya, definisinya sangat sempit sekali, sehingga kalau kita tafsirkan hanya secara fisik saja bahkan definisi kekerasan seksual itu. Nah tapi kita bisa lihat di pidana khusus, contohnya undang-undang ITE, itu sangat berkaitan sekali dengan elektronik, yang dimana itu kekerasan berbasis online juga dipayungi hukum oleh undang-undang ITE. Tapi nanti saya akan bahas kelemahan-kelemahannya. Nah selain undang-undang ITE, kita bisa cari di undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi itu di pasal 6 kalau kita lihat terdapat pelarangan untuk mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan barang. Nah di sini kalau menurut saya cukup karet juga, sama seperti undang-undang ITE di pasal 27. Kita coba bacakan di pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah di pasal 45-nya itu ada ancaman hukum pidananya. Nah tapi di sini yang ingin saya bahas sebetulnya dari hukum material, ada suatu frasa, tidak ada frasa-frasa yang menjelaskan secara spesifik bagaimana kekerasan seksual itu seharusnya ditangkal oleh undang-undang ini. Kita mulai dari undang-undang KUHP tadi yang sangat rigid, yang sangat limitatif sifatnya, dan kemudian di undang-undang pornografi mulai terbentuk suatu regulasi yang memang melarang hal untuk penyebaran pornografi, mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan dan lain sebagainya. Itu menurut saya kurang spesifik juga. Dan kemudian di undang-undang ITE apalagi pasalnya sangat-sangat karet. Kenapa tidak spesifik? Coba kita dengarkan, kita lihat kasus Baik Nuril, kasus Ariel. Baik Nuril dulu. Baik Nuril itu korban, tapi waktu penegakan hukum berjalan, proses hukum berjalan, Baik Nuril jadi pelaku, malah melanggar undang-undang pasal 27 ayat 1. Nah ini yang menurut saya kenapa kontradiksi karet seperti konsekuensi dari pasal karet ya seperti itu. Hukum pidana apapun bisa dipayungi oleh undang-undang itu, tapi bahkan korban pun bisa diterbalik jadi pelaku karena undang-undang karet itu, frasa-frasa karet itu tadi. Nah di undang-undang pornografinya apa sebetulnya yang menjadi kekurangannya? Yang di sini sebenarnya kekurangannya tidak banyak, tapi kalau kita lihat nanti pada hukum formilnya itu akan banyak sekali kekurangan karena perlindungan korban itu gak ada. Nah, tapi ada kelebihan positif juga di sini. Larangan untuk memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan pribadi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan kekerasan seksual itu tadi. Misalnya si A menyimpan foto telanjangnya gitu. Itu untuk kepentingan pribadinya, tapi akhirnya dihack.
oleh orang lain mempergunakan itu. Nah, orang lain yang mempergunakan itu apalagi disebarkan, tentunya akan melanggar undang-undang ITE secara online. Dan pornografi juga masuk seperti pasal 6-nya nanti di pornografi, undang-undang pornografi. Nah, kemudian kalau kita bahas lebih lanjutnya lagi di masalah definisi, kita akan masih masuk ke dalam masalah definisi yang kurangnya dari undang-undang pornografi dan undang-undang ITE itu tadi sudah kita bahas. Kemudian kita akan masuk pada undang-undang PKS. Nah, ini kita akan bahas pada undang-undang PKS definisinya. Tadi kita udah lihat definisi dari undang-undang ITE, undang-undang pornografi, undang-undang KUHP itu masih sangat limitatif, dan bahkan undang-undang ITE karet, bisa menyebabkan kriminalisasi terhadap korban itu tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian masuk ke pasal 1 angka 1 rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang menyatakan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, ini yang menurut saya sudah mengakomodir segala macam aspek yang nanti akan berhubungan pada kekerasan seksual itu tadi. Contohnya tadi kalau kita angkat tema kekerasan seksual secara online, tentu rancangan undang-undang PKS ini akan sangat mengakomodir itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari sistem hukum pidana kita, undang-undangnya banyak yang terpisah-pisah, sedangkan kita hidup di negara yang Eropa kontinental yang dimana hukum itu terkodifikasikan. Ya inilah menurut saya pasal 1 angka 1 rancangan undang-undang PKS itu menjadi suatu solusi di mana ketertiban dalam membentuk undang-undang itu sangat bisa menimbulkan suatu hukum yang harmonis. Maksudnya tidak kontradiksi undang-undangnya. Ada yang karet, ada yang terlalu limitatif dan lain sebagainya. Itu saya pikir akan mempersusah penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Nah, kemudian kita akan bahas pada pasal 2 rancangan undang-undang PKS. Di sini saya akan membahas tentang penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada asasnya. Jadi asas kekerasan seksual untuk penanganan, untuk nanti pemulihan dan lain sebagainya itu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Nah, soal harkat dan martabat manusia ini saya pikir sangat filosofis ya. Nah, di sini yang saya ambil dari asas yang dipakai oleh rancangan undang-undang PKS itu sebetulnya bersumber dari pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian di ayat 2-nya ditegaskan juga, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, di pasal 28G ini sebetulnya kalau kita lihat secara mendasar, kekerasan seksual itu sebetulnya menghancurkan martabat manusia, yang dimana martabat itu harusnya dijaga oleh negara. Berdasarkan konstitusi kita, negara bertanggung jawab atas hak asasi manusia, yang dimana pasal 28J-nya dijelaskan ada batasan-batasan di sana yang harus diakui, maksudnya harus di seluruh warga negara itu harus tunduk pada undang-undang semata-mata
untuk menjaga hak asasi manusia itu tadi. Setiap warga negara bisa dijaga hak asasinya, tapi kalau nggak ada undang-undang nggak mungkin hak asasi manusia bisa dilindungi oleh negara. Maka dari itu harus ada alternatif, yaitu alatnya adalah hukum, di mana hukum itu nanti akan membatasi setiap manusia untuk tidak, salah satunya membatasi atau merenggut martabat orang lain. Ini saya pikir asas yang pertama sangat filosofis. Kemudian masuk pada non diskriminasi, pasal 2 rancangan undang-undang PKS huruf B. Non diskriminasi ini kalau saya baca secara filosofi juga terdapat pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar. Jadi pasal ini timbul di rancangan undang-undang PKS itu timbul karena adanya pasal 28B Undang-Undang Dasar. Menurut saya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jelas pasal 2 huruf B RUU PKS sangat menentang adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini maksudnya apa? Di TKP dan bahkan penegakannya. Seperti tadi yang ada korban melapor kepada kepolisian, ini saya katakan oknum, bukan semua polisi, tapi oknum kepolisian yang menyatakan, ya coba kamu pancing pelakunya kan tidak ada di kota ini, jadi kamu pancing ke sini aja. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim, ada oknum yang sampai memojok korban sampai, dan itu diakui oleh LSM yang ada di Jogja. Yang tadi datanya saya sampaikan, mereka banyak juga mendapatkan kabar dari kliennya bahwa sering juga dipojokkan oleh oknum, tapi tidak semuanya. Nah, kemudian di pasal 28I-nya juga dijelaskan, Undang-Undang Dasar ayat 3, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, harusnya perlindungan itu yang dijaga oleh penegak hukum. Ya, karena adanya undang-undang pemberantasan soal penghapusan kekerasan seksual ini, ya seharusnya bisa mengakomodir itu. Yang sebelumnya saya akan tegaskan begini, asas itu adalah alasan di mana pasal-pasal yang ada di bawahnya itu ada. Jadi kalau kita mempertanyakan kenapa pasal ini ada karena asasnya di dalam undang-undang tersebut sudah dituliskan. Nah, makanya saya akan bahas asas ini cukup panjang karena sangat penting menurut saya. Dan kemudian di pasal 2 huruf C-nya dijelaskan juga kepentingan terbaik bagi korban. Ya, korban ini terlalu apa ya, kalau misalnya ius constituendum gitu, terlalu dicita-citakan. Ya, kadang-kadang orang akan berpikir utopis gitu, karena memang penegakan kekerasan seksual, penegakan apapun itu akan sangat kompleks sifatnya, apalagi yang menegakkan cuma satu institusi dengan pasti banyak yang harus dihadapi kepolisian. Di sini kalau di pasal 2 huruf C-nya sama, saya dapat dari pasal 28I juga. Dan kalau nanti kita bahas pada pasal selanjutnya, huruf selanjutnya di huruf D itu sampai F, D, E, F itu ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ini kalau semester 1 udah tahu semua, pasti itulah cita-cita hukum sebenarnya. Ini dimana saya pikir A, B, C, D, E, F ini ya sangat berkorelasi gitu. Cuma A, B, C itu bersumber dari Undang-Undang Dasar, D, E, F itu juga bersumber dari Undang-Undang Dasar, tapi secara teoritikal sangat jelas bahwa RUU PKS ini sangat menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi harus balance semuanya. Nah, di pasal pada huruf D itu kan dijelaskan keadilan. Nah, keadilan di sini dan kemanfaatan khususnya itu dijelaskan di pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Nah, ini sangat tegas di Undang-Undang Dasar bahwa negara itu ya harus menjamin manfaat dan keadilan dari ada di negara tersebut gitu. Dan setiap orang punya hak untuk mendapatkan manfaat itu, keadilan itu juga.
dan bentuknya adalah undang-undang itu tadi yang sudah saya jelaskan di pasal 28J Undang-Undang Dasar. Kemudian di huruf selanjutnya itu dijelaskan kepastian hukum juga. Selain ada manfaat hukum, keadilan hukum, juga ada kepastian hukum, yang dimana itu tercantum pada 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi ini sangat menjunjung tinggi equality before the law kalau menurut saya. Dan juga dilihat dari kasus-kasus tadi, kita lihat kepastian hukum itu menurut saya sudah terjamin di ketiga undang-undang tersebut. Akan tapi apakah kepastian hukum itu sudah melengkapi kemanfaatan yang sudah dicita-citakan oleh para korban? Ya oke, KUHP udah memberikan kepastian bahwa kekerasan seksual itu terbatas pada ancaman kekerasan, dan kemudian menimbulkan dampak fisik, udah pasti itu. Dan banyak polisi yang ambil dasar KUHP juga, tapi ini kalau secara online melalui Undang-Undang ITE. Kepastian hukumnya kalau menurut saya perlu dikritik, tapi ya banyak juga si pelaku yang dijerat oleh Undang-Undang ITE itu tadi. Tapi kembali lagi, kemanfaatannya, keadilannya, apakah sudah dilengkapi? Itu pertanyaannya. Nah, dari ke-6 asas ini saya pikir akan membentuk suatu pasal-pasal, suatu regulasi-regulasi yang saya pikir sangat rigid. Karena ya kembali lagi tadi saya mulai dari huruf C tadi, kepentingan terbaik bagi korban itu sangat ius constituendum saya pikir. Dan ini akan menjadi tantangan kepolisian untuk menjalankan tugasnya. Karena kelihatan sekali pada asasnya sangat dicita-citakan saya pikir. Dan kemudian di pasal 3 saya lanjutkan di rancangan undang-undang PKS itu tentang tujuan dari penghapusan kekerasan seksual itu tadi. Ini saya tidak akan membahas terlalu panjang. Yang pertama, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Nah, ya tujuan ini saya pikir adalah implementasi yang sangat konkret yang dicita-citakan oleh asas tadi itu. Asasnya kan penopang, kemudian tujuannya itu adalah jalannya itu tadi, dimana mencapai suatu keinginan para korban supaya para korban dapat mendapatkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan dan lain sebagainya tadi. Yang menarik di sini adalah tujuan itu juga dijelaskan tentang korporasi. Walaupun kita tidak akan bahas korporasi terlalu banyak karena topik kami nanti adalah pendidikan, tapi menariknya korporasi itu adalah suatu tempat yang banyak sekali terjadi kekerasan seksual. Selain dilihat pendidikan itu, korporasi lebih di atas, kemudian pendidikan masuknya. Nah, kalau secara online lebih banyak pendidikan, karena kembali tadi saya jelaskan dasarnya bahwa kuliah itu udah mulai banyak yang online, kemudian hampir ya seluruh Indonesia malah online gitu kan. Banyak penggunaan media sosial, banyak orang yang ya gak terlalu banyak kerjaannya, akhirnya main media sosial juga gitu ujungnya. Tapi kalau korporasi saya pikir peningkatannya tidak terlalu banyak, kecuali yang udah di PHK. Nanti di PHK tuh banyak yang mengakses media sosial, ya potensinya pun juga akan bisa terjadi kekerasan seksual itu tadi. Nah, kemudian masuk pada saya akan bahas dulu perbandingan di KUHP, hukum acara pidana yang tercantum dalam RUPKS dan KUHP. Kalau tadi kita udah bahas soal hukum materialnya, sekarang sih saya akan membahas pada hukum formilnya, dimana ini sangat penting. Tadi soal kepastian hukum yang sudah dijamin oleh ketiga undang-undang itu tadi, undang-undang pornografi, undang-undang ITE, kemudian undang KUHP, undang nomor 1 tahun 46, itu sudah cukup menjerat pelaku, ya persentasenya cukup besar. Tapi apakah di KUHP penegakan hukum, bagaimana cara menegakkan hukum itu sudah adil menurut saya, atau apakah sudah ada manfaatnya untuk korban? Nah ini yang perlu dipertanyakan tadi, kepastian hukumnya
sudah oke di dalam hukum materialnya, ya walaupun masih banyak kekurangan di dalam hukum material, tapi hukum formilnya kita bandingkan dulu coba bagaimana KUHP ini menanggapi. Pertama saya akan berangkat dari KUHP dulu, karena nanti dasarnya pada pasal 1 ayat 1 di KUHP, nullum delictum nulla poena sine pravi halege poenale, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian di ayat 2-nya jelaskan bila ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Jadi objek yang paling banyak dimuat dalam KUHP dan KUHP tentunya, nanti saya akan lanjutkan di KUHP, itu sebenarnya ditujukan pada terdakwa. Karena apa? KUHP pada masa Belanda itu kan menganut paradigma hukum pidana lama, paradigma hukum pidana yang masih rigid. Orang bersalah melanggar hukum pidana pokoknya dipenjara udah selesai, itu saja. Tapi kalau ya walaupun filosofisnya itu banyak gitu, kalau dibandingkan zaman sekarang ya udah ketinggalan jauh. Tentu paradigma hukum pidana modern itu jauh lebih efektif dan efisien kalau menurut saya dalam menanggulangi tindak-tindakan pidana supaya tidak dilakukan pengulangan tindak pidana residivis itu. Dan kemudian saya lanjutkan dulu di pasal 1 angka 23 KUHP, rehabilitasi. Orang akan berpendapat rehabilitasi itu bisa dilakukan untuk terdakwa dan korban, tapi paradigma KUHP pada saat itu yang mengikuti KUHP, walaupun KUHP itu kan dibentuk tahun 81, rehabilitasi adalah seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, ya inilah kekurangan dari KUHP itu tadi, menganut paradigma hukum pidana lama yang dimana nggak mungkin hukum pidana material dan hukum pidana formil itu saling bertabrakan. Hukum pidana materialnya pakai paradigma hukum pidana lama, hukum formilnya pakai paradigma hukum pidana modern gitu. Ya bisa saja, tapi pasti ya banyak nanti yang akan menimbulkan pertanyaan juga, karena suatu hal yang undang-undang yang harmonis itu tentu akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Nah, kembali lagi ke KUHP itu tadi, bagaimana KUHP itu memandang suatu tindak pidana hanya berdasarkan pada sisi terdakwa saja. Yang terdakwa ini enaknya mau diapakan gitu, sederhananya seperti itu. Karena kembali lagi, korban itu sebenarnya kan diwakili oleh penegak hukum tadi, polisi, kemudian jaksa penuntut umum. Korban yang kita pertanyakan sekarang, apakah bisa korban itu menuntut di pengadilan? Nggak mungkin bisa, karena diwakili oleh negara itu tadi, yang dimana bentuknya adalah institusi kepolisian dan kejaksaan. Pada saat di pengadilan, penuntut umum lah yang nanti akan menuntut berapa tahun ini cocoknya di penjara seperti itu. Ya, maka itulah latar belakang hukum pidana lama itu lebih banyak memuat aturan-aturan tentang terdakwa, hak terdakwa. Karena kembali lagi, kalau perwakilan dari negara yang sudah menuntut, pasti terdakwa itu akan merasa lebih rendah, padahal ya sebetulnya sama saja di depan hukum. Tapi karena kewenangan dari penegak hukum itu cukup besar, ya maka hak-hak yang diberikan hak yang diberikan pelaku ya juga cukup besar di dalam hukum paradigma hukum pidana lama itu tadi, KUHP dan KUHP. Nah, saya akan bandingkan dulu pada pasal 4 RUU PKS. Saya akan bahas RUU PKS dulu, kemudian saya nanti akan bahas KUHP tentang hak-hak, KUHP tentang hak-hak dari terdakwa. Nah, kita bandingkan dulu di RUU PKS. Itu menyatakan pasal 4, penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta penindakan pelaku. Nah, pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan itu adalah 4 tahap
di mana yang nanti akan diatur dalam RUU PKS. Nah, kalau kita bandingkan dengan KUHP, jelas sangat berbeda nantinya, karena KUHP lebih banyak mengatur tentang terdakwa, tapi di sini penghapusan kekerasan seksual yang dibuat dalam RUU ini lebih banyak mengatur tentang korban juga. Jadi nanti kalau kita lihat pembentukan undang-undang yang sekarang masih berjalan, RKUHP itu nanti juga akan mengakomodir tentang aturan-aturan yang nanti menyeimbangkan antara hak terdakwa dan hak-hak korban. Karena RKUHP itu kan sudah mulai pakai hukum pidana, paradigma hukum pidana modern. Jadi saya pikir tidak timpang lagi jadinya kalau kita sandingkan dengan KUHP yang sekarang dan RUU PKS, ya pasti akan kontradiksi. KUHP lebih banyak mengatur tentang hak terdakwa, sedangkan RUU PKS lebih banyak mengatur tentang hak korban. Yang tadi 4 tahap itu, pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dan kemudian di ayat 2 nya, penghapusan kekerasan seksual yang dimaksud dengan ayat 1 merupakan kewajiban negara. Pertanyaannya, apakah negara saja yang bertanggung jawab? Di ayat 3 nya dijelaskan, kewajiban negara sebagaimana maksud pada ayat 2 diselenggarakan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, korporasi. Kemudian lingkup pendidikan dimasukkan di mana? Sebetulnya hal ini kalau kita baca secara ekstensif itu tidak bisa kita maksudnya kita tidak akan bisa membaca undang-undang ini secara latar lah, karena kembali lagi kalau kita lihat pasal 1 angka 1-nya di RUU PKS itu kan sangat panjang penjelasannya, ya dimana itu sebetulnya kalau secara filosofis kekerasan seksual itu bisa dilakukan di mana saja, dalam bentuk apa saja, dan kapan saja. Nah itu yang sebetulnya ditekankan tadi. Kalau kita lihat pada pasal 4 ayat 3 nya itu kan menyebutkan cuma 3 saja, 4 kewajiban negara, keluarga, masyarakat, dan korporasi. Kemudian ya kalau pendidikan, tentu pendidikan walaupun tidak dicantumkan di sini, bahkan sebelum ada undang-undang ini seharusnya pendidikan, institusi pendidikan itu bisa bertanggung jawab atas keamanan dari keluarga besar universitas tersebut. Karena kembali lagi, hukum itu bukan sekedar undang-undang saja, tapi bahkan peraturan yang ada di kampus itu juga harus ditegakkan. Kemudian bahwa berdasarkan pasal 5 pencegahan RUU PKS menyatakan, ini membahas soal pencegahan, lembaga negara, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual, Kemudian di ayat 2 nya dijelaskan, pencegahan kekerasan seksual sebagai dimaksud ayat 1 meliputi namun tidak terbatas pada bidang. Nah ini yang saya maksud pada penafsiran undang-undang secara ekstensif. Kita tidak bisa melihat secara letterlah saja, tapi kita harus melihat satu undang-undang secara luas. Nah, pertama pendidikan, kemudian infrastruktur pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan pun ditaruh di nomor 1, dan ini krusial juga kalau menurut saya, karena yang memang banyak sekali kekerasan seksual yang dilakukan di lingkup pendidikan, dan korbannya pun pada saat masa pandemi seperti ini banyak yang mengalami adalah mahasiswi dan anak-anak SMA juga banyak. Karena tadi tanggung jawab pendidikan sangat tinggi, kesadaran dari warga negara harus dibangun untuk menjamin pencegahan kekerasan seksual itu tadi. Kemudian di ayat 3 nya menjelaskan pencegahan kekerasan seksual sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan memperhatikan situasi konflik, bencana alam, letak geografis, wilayah, dan situasi khusus lainnya, dan bahkan pada saat keadaan-keadaan yang tidak diduga, ya tentu penegakan hukum ini harus tetap berjalan. Karena kembali lagi, kekerasan seksual itu adalah bentuk dari perenggutan hak asasi manusia yang sudah saya jelaskan tadi di Undang-Undang Dasar tadi, yang dimana negara ya dalam kondisi apapun harus melindungi itu, tidak boleh dikesampingkan. Kemudian di ayat 4-nya dijelaskan, pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf A sampai dengan huruf E dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan Kementerian
yang membidangi fungsi ini, kementerian yang membidangi soal perempuan dan anak itu tentu akan sangat berkontribusi banyak. Salah satu contohnya kita lihat nanti ada peraturan menteri, keputusan menteri, yang dimana itu akan berpengaruh pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu tadi. Bagaimana sosialisasi dari kementerian itu tadi untuk menyadarkan mahasiswa dan anak-anak SMA, SMP, bahkan SD itu supaya tidak mengenal kekerasan seksual itu secara tabu, tapi kekerasan seksual itu memang ada gitu. Bagaimana kita memberikan informasi, batasan-batasan apa yang kita bisa berikan dalam hal informasi yang menyangkut seksualitas itu tadi, itu perlu untuk diberikan sosialisasi kalau menurut saya, dan itu tugas kementerian yang sangat besar kalau menurut saya. Karena dalam aspek pendidikan, kembali lagi, setiap warga negara harus menyadari itu, dan jalannya adalah pendidikan. Kemudian ayat 5, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perempuan Anak Indonesia menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat 2. Nah, selain oleh kementerian, tentu Komnas Perempuan juga punya andil yang sangat besar di sini, karena kembali lagi Komnas Perempuan itu kan tujuan utamanya untuk membuat suatu sistem sebetulnya, bagaimana perempuan dan anak itu tidak mengalami suatu diskriminasi, suatu kekerasan tadi, apalagi kekerasan seksual yang khususnya berbasis online tadi, karena kekerasan seksual sekarang itu kan tidak sekedar pada fisik kebanyakan, bahkan paling banyak secara online yang tadi saya sebutkan, satu bulan bisa 60 kasus ya, walaupun bukan mahasiswa semua, tapi itu hanya didata oleh satu LSM aja yang dimana tinggal di daerah Jogja, berdomisili di Jogja. Bagaimana di seluruh Indonesia itu pasti akan banyak. Sampai sekarang pun data nasional itu tidak menemukan data yang akurat tentang kekerasan seksual itu tadi. Berbasis online sangat susah untuk didaftar, karena banyak juga korban-korbannya ya juga nggak mau terbuka karena rasa malu, karena pengaruh dari sosial tadi yang dijauhkan, akhirnya stres, dan ya banyak sekali hal-hal yang dialami korban sehingga korban tidak mau untuk melanjutkan kasus yang dialaminya. Kemudian di pasal 11 ini menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana itu terbagi menjadi 9 macam atau 9 jenis kekerasan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah, pertanyaannya, apakah kekerasan seksual berbasis online itu masuk dalam kategori 9 jenis yang sudah disebutkan di rancangan undang-undang PKS? Kalau ada, masuk yang mana? Tentu masuk ke pelecehan seksual. Tapi apakah ada penjelasan tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual yang dimuat dalam RUU PKS itu tentang berbasis cyber atau berbasis online? Karena kebanyakan kan orang membaca undang-undang secara letter langsung. Coba kita buka pasal 12 rancangan undang-undang PKS, ayat 1-nya dijelaskan pelecehan seksual sebagai dimaksud dalam ayat pasal 11 ayat 2 huruf A adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terikat hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Kemudian di ayat 2-nya dijelaskan pelecehan seksual sebagai maksud pada pasal 11 ayat 2 huruf A adalah delik aduan kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, dan anak dengan disabilitas. Nah, pertanyaannya kan nggak ada di pasal 12 ini yang menjelaskan secara tegas tentang basis-basis kekerasan seksual dari cyber atau online. Nah, jawabannya terdapat pada pasal 1 angka 1 itu tadi, yang dimana kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan bentuk apa saja. Dasarnya pada pasal 1 angka 1 tadi, jadinya jungto nanti. Tuntutannya misalnya melanggar pasal 12, nanti jungto pasal 1 angka 1
seperti itu. Jadi undang-undang ini kalau kita baca, kalau menurut saya harus ditafsirkan secara holistik, secara keseluruhan. Kita baca dulu baru kita tafsirkan bagaimana undang-undang ini memandang suatu tindak pidana. Contohnya kalau kita bandingkan dengan undang-undang ITE, secara filosofis undang-undang ITE itu tujuannya bukan untuk menghapus kekerasan seksual atau pemberantasan kekerasan seksual, tapi yang diutamakan dalam undang-undang ITE itu kan pelanggaran secara online-nya. Ya dimana kalau kita bandingkan RUU PKS dengan undang-undang ITE, itu sebetulnya kan lex spesialisnya adalah RUU PKS, dan kemudian lex generalisnya adalah undang-undang ITE itu tadi. Jadi kalau misalnya sudah ada lex spesialis, tentu lex generalis itu bisa dikesampingkan kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual. Ya, contohnya tadi seperti baik Nuril, suatu hal-hal yang sifatnya karet tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun di undang-undang pornografi, undang-undang KUHP itu kepastiannya sudah cukup, tapi kembali lagi ada undang-undang yang lebih spesialis lagi, undang-undang ITE tadi, sehingga bisa mengenyampingkan KUHP, bisa mengenyampingkan undang-undang pornografi, bahkan tergantung paradigma yang dipakai oleh penegak hukum sebetulnya. Nah, karena ada undang-undang PKS nanti kalau misalnya disahkan, tentu yang dipakai adalah rancangan undang-undang PKS. Nah, kalau kita bandingkan lagi nanti di undang-undang ITE itu tentunya kan mengikuti hukum acara dari KUHP. Nah, sedangkan di RUU PKS ini punya hukum acara yang spesialis tadi, lebih khusus lagi. Nanti kita akan bandingkan. Nah, di ayat 2-nya dijelaskan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya. Nah, pertanyaannya, kalau rumah tangga, ini kita bahas sedikit saja, karena pengaruhnya juga pada kuliah yang berbasis online itu tadi. Kuliah online ya tentu mahasiswa tidak akan ke kampus, tapi tetap di rumah saja. Apakah mahasiswa yang ada di rumah itu bisa mengalami kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga? Bisa saja. Menurut data bahkan yang saya ambil dari Tempo itu menjelaskan banyak pekerja-pekerja yang di PHK karena COVID, yang awalnya menurut data itu kekerasan di dalam lingkup rumah tangga itu minim. Ya maksudnya kan misalnya si suami itu bekerja, pagi berangkat, sore pulang, ya potensi untuk melakukan kekerasan seksual itu dikit. Tapi setelah di PHK, si suami terus ada di rumah, ya kalau si suaminya udah kebiasaan melakukan kekerasan seksual pada istrinya atau pada anaknya bahkan, ya itu akan berpotensi lebih besar lagi untuk terjadinya kekerasan seksual tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, dalam lingkup rumah tangga, seberapa jauhnya RUU PKS itu mengakomodir? Tentu jika belum diatur di dalam undang-undang PKDRT, maka RUU PKS itu berlaku. Tapi kalau sudah diatur dalam undang-undang PKDRT, atau bahkan mungkin ya bertentangan dengan undang-undang PKDRT, jika kekerasan seksual itu dilakukan di dalam rumah tangga, maka undang-undang PKDRT yang akan berlaku, karena undang-undang PKDRT adalah lex spesialis dari RUU PKS nanti kalau disahkan. Nah, kemudian saya akan masuk pada pasal 21 RUU PKS, hak korban, keluarga korban, dan saksi. Ini saya akan masuk pada ketentuan umumnya dulu tentang hak itu tadi. Yang pertama, ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa undang-undang itu ada yang lex spesialis, ada yang lex generalis, tergantung kita memandangnya dari undang-undang yang mana dulu. Nah, kalau misalnya contohnya tadi undang-undang PKDRT tentu akan mengenyampingkan undang-undang PKS, karena PKDRT itu lebih spesialis daripada undang-undang PKS, contohnya seperti itu. Kemudian
pelaksanaan pelindungan saksi dan korban diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Kalau teman-teman tahu tentang LPSK itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu kan sebenarnya hanya ada di pusat, semuanya terpusat LPSK itu. Nah tapi kalau misalnya ditentukan lain di dalam RUU PKS, itu sebetulnya sudah dijelaskan di pasal di bawahnya bahwa bukan LPSK saja nanti yang bisa memberikan pelindungan terhadap korban. Apalagi ya kembali lagi pertimbangannya LPSK itu cuma ada di pusat, cabang-cabangnya pun nggak seluruh Indonesia juga gitu, lebih aktifnya di pusat. Jadi ya mau nggak mau harus menyangkut menggandeng institusi pendidikan yang paling utama, dan kemudian LSM, LBH dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 22 tentang hak korban, kita akan masuk pada hal yang lebih spesifik daripada hak-hak itu tadi. Pasal 22 RUU PKS menyatakan hak korban meliputi ada 3, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Nah, di ayat 2-nya dijelaskan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas lebih banyak tentang RUU PKS, sebetulnya kembali lagi sesuai dengan asas tadi dan tujuan tadi, pasti peraturannya akan sangat-sangat rigid, sehingga kepolisian itu tidak akan diberikan fleksibilitas untuk menegakkan hukum itu tadi. Kalau ada RUU PKS nanti contohnya saya akan buka dulu tentang pendampingan terhadap korban. Pendampingan terhadap korban itu minimal harus ditemani oleh dua orang pendamping. Yang pertama dari advokatnya, kemudian yang kedua dari psikologis, ahli psikologis. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kembali lagi melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada, masih ada juga oknum-oknum polisi yang menyudutkan korban itu tadi, sehingga korban nggak berani untuk melapor ujung-ujungnya. Yaitu itu salah satunya, nanti saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi. Nah, kembali lagi di kondisi dan kebutuhan korban itu tadi sebetulnya di ayat 2-nya. Ya kalau misalnya korban nggak mau didampingi misalnya, ya bisa saja kan, ya tergantung kondisi nanti, karena kembali lagi setiap polsek, setiap polda, setiap polres itu juga semuanya punya ahli, dan bahkan advokat pun terbatas gitu. Ya bisa saja, ya kembali lagi tergantung situasi dan kondisi tadi. Ini penangkal dari aturan-aturan yang rigid tadi sebetulnya, supaya kepolisian juga tidak terlalu diberatkan dengan adanya aturan-aturan yang banyak dan harus dilaksanakan. Kemudian di ayat 3, pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan mencegah keberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Kemudian di ayat 4 dijelaskan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan menetapkan kewajiban di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan keluarga yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait. Kemudian di huruf B, mengalokasikan biaya untuk pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di huruf C, menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas, masyarakat, dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat 4 ini, sebenarnya itu ada 3 kewajiban yang harus dilakukan negara. Pertama kebijakan, kemudian yang kedua adalah biaya, kemudian peran. Ini sangat berkesinambungan kalau menurut saya, tapi sebetulnya yang paling mendasar tadi yang dijelaskan pada pasal sebelumnya, bahwa pendidikan, lingkup pendidikan, aspek pendidikan itu yang paling diutamakan, yang paling diprioritaskan, karena dari pendidikan kita bisa mencegah kekerasan seksual. Dengan adanya kebijakan kita juga bisa mencegah kekerasan seksual, tapi kebijakan juga bisa menangkal kekerasan seksual itu, maksudnya bisa menangani kekerasan seksual itu tadi. Tapi pada dasarnya yang memulai untuk mencegah kekerasan seksual adalah pendidikan dulu, baru masuklah kebijakan-kebijakan yang ditentukan negara, nanti bisa dalam bentuk PP, bisa dalam bentuk peraturan menteri,
atau bahkan keputusan menteri. Dan kemudian biaya inilah yang sebetulnya paling banyak paling banyak yang dirasakan oleh penegak hukum. Saya meyakini itu karena kalau kita lihat misalnya di polsek, rata-rata itu polsek cuma punya satu jatah, maksudnya biaya untuk satu tindak kriminal saja. Bayangkan kalau di polsek itu banyak menerima laporan, sampai 30 laporan, sedangkan biayanya yang dianggarkan pada satu polsek untuk 1 bulan itu cuma satu kasus. Ya inilah yang menjadi masalah besar sebenarnya, apalagi ya nanti kita akan bahas tentang psikologi, ahli-ahli yang harus disiapkan oleh kepolisian harus melakukan banyak hal, ya itu ya sangat memberatkan kepolisian nantinya. Tapi tentu nanti kita akan lihat anggarannya bagaimana, pengaturannya itu sangat penting menurut saya untuk membantu kinerja dari penegak hukum, karena kembali lagi penegak hukum itu adalah perwakilan dari negara, dan negara juga punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan menegakkan hukum demi keadilan korban dan terdakwa juga. Dan kemudian yang huruf C tentang peran dan tanggung jawab itu tadi, peran implementasinya, tentunya implementasinya kembali lagi seperti siklus kalau menurut saya, ya pendidikan itu tadi untuk mencegah atau untuk memberikan pendidikan pada generasi muda, supaya generasi muda itu nanti memberikan pendidikan lagi pada generasi selanjutnya. Itu saya pikir akan menjadi suatu siklus di sana, peran yang dimana negara itu bukan sekedar penegak saja, penegak hukum, tapi juga mengedukasi rakyat untuk ya tentu menghargai seksualitas itu tadi. Kemudian yang pasal 24 tentang hak penanganan, tadi kita sudah bahas soal garis besarnya ya, hak korban yang terbagi jadi 3 tadi kan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Dan kemudian sekarang kita akan masuk ke penanganan dulu, pasal 24. Penanganan ini saya akan bacakan secara singkat saja. Yang pertama, yang paling penting itu adalah informasi terhadap seluruh proses dan penanganan pelindungan dan pemulihan. Jadi korban itu punya hak untuk itu. Ini menarik, nanti kita akan bandingkan dengan KUHP itu tadi. Dan nanti kita juga akan bandingkan pada undang-undang perlindungan korban dan saksi dan korban. Nah di sini hak korban untuk mendapatkan informasi tadi, penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Apa-apa saja yang sudah dilakukan penegak hukum, si korban harus tahu, walaupun penegak hukum itu sebagai perwakilan saja, perwakilan dalam penegakan hukum itu tadi, perwakilan dari korban. Kemudian yang kedua adalah dokumen penanganan, mendapatkan dokumen penanganan yang dimana apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap si pelaku itu tadi, apakah sudah berdasarkan hukum perlakuan dari penegak hukum itu tadi, atau memang ya bisa saja penegak hukum itu ya abai dalam menangani kasus. Nah ini dokumen penanganan itu penting kalau menurut saya untuk diberikan pada korban. Apa saja yang sudah dilakukan oleh penegak hukum, korban harus tahu menurut saya, sama seperti informasi tadi. Kemudian hak atas pendampingan dan bantuan hukum. Nah ini yang tadi saya jelaskan soal pendampingan dan bantuan hukum. Pendampingan itu oleh psikologi, kemudian bantuan itu oleh advokat. Nah di huruf D nya juga ditegaskan lagi penguatan psikologis, hak atas penguatan psikologis. Nah ini yang menurut saya menjadi vital dari penegakan hukum itu tadi, dimana korban itu, yang dimintai korban itu sebetulnya bukan prioritasnya bukan supaya si pelaku ini dihukum, tapi gimana caranya si korban ini bisa kembali lagi pulih seperti semula, gangguan mentalnya itu nggak seperti setelah dilecehkan, atau mentalnya itu udah kembali seperti sedia kala gitu, ya dimana masyarakat udah tahu lah, paradigma masyarakat itu ya kalau udah dilecehkan ya udah dia gak suci lagi gitu. Banyak sekali perkataan yang seperti itu yang menurut saya inilah perlu namanya psikologis yang bisa memulihkan korban tadi. Percuma kalau misalnya pelakunya dihukum tapi korbannya tidak sembuh, ya tidak berfungsi lah hukum itu tadi gitu.
Jadi ya itu yang tadi saya jelaskan, RUU PKS ini punya suatu regulasi yang rigid sehingga penegak hukum itu ya tentu akan banyak kendala. Yang dipertanyakan adalah anggarannya, bagaimana negara itu mengolah anggaran itu tadi. Kemudian di huruf E dijelaskan hak korban atas penanganan, itu dijelaskan atas pelayanan kesehatan, mulai itu pemeriksaan, tindakan, perawatan medis, itu dijelaskan secara lengkap bahkan, dan hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban. Ini sangat lengkap ya saya pikir. Kalau dibandingkan dengan KUHP nanti saya baca itu dengan undang-undang pelindungan saksi dan korban itu minim kalau menurut saya, tidak dijelaskan secara spesifik, tapi di sini jauh lebih spesifik karena kembali lagi ini adalah masalah yang sangat sangat vital kalau menurut saya, karena ini berurusan dengan psikologi manusia, yang dimana susah sekali untuk mengatur psikologi manusia itu tadi ya. Kemudian di ayat 2 nya dijelaskan bahwa penanganan sebagaimana dimaksud ayat 1 diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan KUHP itu kan di pasal 184 jelaskan alat-alat bukti itu kan terbagi jadi 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, ini yang tidak diakui dalam KUHP itu sebetulnya kan keterangan psikologis, pemeriksaan psikologis, keterangan psikiater. Ya, walaupun psikiater itu sebenarnya masuk dalam ahli, tapi apakah menjadi pertimbangan utama? Tentu tidak. Yang inilah yang kalau menurut saya kekosongan hukum dalam KUHP itu tadi, yang dimana sudah dilengkapi oleh RUU PKS. Yang dimana kan kalau kita lihat hakim itu terikat undang-undang, bukan terikat oleh jurisprudensi, apalagi terikat oleh hati nurani korban atau dan sebagainya, itu tidak akan mungkin, tapi terikat oleh undang-undang. Jadi jelas hakim di sini harus menimbang dengan seadil-adilnya dalam dengan dasar pemeriksaan psikologis dan psikiater itu tadi. Karena kembali lagi dalam hukum pidana lama ini nggak terlalu disorot juga, karena kembali lagi yang paling diutamakan adalah hak terdakwa itu tadi. Yang tadi jelaskan di ayat 3-nya, penanganan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban. Nah, ini sampai pemantauan pun korban itu punya hak untuk diberikan pelayanan sampai ya secara keseluruhan kalau menurut saya dalam hal penanganan. Kemudian masuk pada hak atas perlindungan, itu tadi yang saya bacakan adalah hak atas penanganan. Tadi kan terbagi menjadi 3, hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Ini kita akan bahas pada hak atas pemulihan yang diatur dalam RUU PKS. Maaf, saya akan jelaskan pada hak atas perlindungan dulu, pemulihan itu nanti terakhir. Di pasal 25 dijelaskan hak atas pelindungan itu informasi tentang mengenai hak fasilitas perlindungan, fasilitas yang diberikan penegak hukum itu harus jelas, sampai informasinya pun harus diberikan pada korban. Kemudian penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan yang ia peroleh. Nah, informasi tentang pelindungan dari negara itu tadi sebetulnya ya, masuk dalam hal BAP-nya bagaimana, kemudian keterangan dari terdakwa bagaimana, ya harus tahu itu si korban. Kemudian di huruf C, pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan termasuk perintah perlindungan sementara. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ini ya kembali lagi itu adalah implementasi dari kepentingan korban yang didahulukan tadi yang saya bahas itu tadi. Utopis kalau menurut saya. Ini akan sangat susah sekali untuk dilakukan oleh penegak hukum. Tapi kalau undang-undang sudah berkata, ya saya pikir itulah yang harus dipikirkan negara nantinya, terutama sebagai sebagai lembaga eksekutif. Ya ini tantangan besar kalau menurut saya dari
uh, pemberian tugas yang dilakukan yang akan dilakukan oleh legislatif nanti. Kemudian dalam hal perlindungan itu nanti korban akan diberikan perlindungan kerahasiaan identitas. Ini kerahasiaan identitas saya pikir juga bergantung pada korbannya juga ya, saya pikir, karena identitas itu kan yang memegang si korban juga. Ya bagaimana negara itu melindungi lah. Nanti saya pikir regulasinya akan diatur di PP atau peraturan menteri. Kemudian perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan atau menguatkan stigma terhadap korban. Nah ini yang seringkali terjadi, yang itu dilakukan oleh oknum kepolisian. Jadi mana tadi penangkalnya adalah pendampingan yang wajib dilakukan oleh advokat dan psikologis, psikiater juga. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik. Nah, bahkan kekerasan seksual pun bisa banyak sekali menimbulkan dampak. Contohnya kalau kita tahu di Jawa Timur waktu itu ada calon gubernur yang calon wakil gubernur, dia intinya ada yang hack datanya dia. Akhirnya ada foto yang melanggar kesusilaannya dia, padahal dia menyimpan secara pribadi gitu, tapi dipublish oleh, saya tidak tahu oleh siapa, saya gak akan bahas soal politik, tapi pada pokoknya si wakil gubernur ini, calon wakil gubernur ini di Jawa Timur itu tidak bisa mencalonkan ya karena udah jatuh namanya ya, karena hal tadi itu haknya dia untuk menyimpan foto-foto pribadinya sepanjang itu tidak disebarkan. Tapi ini dia tidak menyebarkan, ya pada akhirnya ya tersebar juga gitu. Siapa yang menyebarkan kita tidak tahu. Ya, akhirnya itu akan berimbas pada politiknya dia, hak politiknya dia juga. Itu contoh yang menurut saya sangat krusial. Yang contohnya dalam mahasiswa, dalam hal aspek pendidikan, yaitu tadi stigma dari universitas, stigma dari teman-temannya, itu akan mempengaruhi pendidikan dari si korban itu tadi. Kemudian masuk di dalam huruf G, perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan. Nah ini banyak sekali pelaku yang masih niat aja mengcounter gitu saya pikir, karena kadang-kadang laporan itu kan bisa dianggap sebagai laporan yang palsu gitu. Jadi kita tahu sumpah palsu itu pun bisa dipidanakan gitu. Ini ya celah-celah hukum yang banyak dilakukan juga oleh pelaku gitu. Ya akhirnya RUU PKS mengakomodir itu, melindungi hak korban supaya tidak dituntut atas pidana maupun perdata. Ya, kemudian saya akan masuk pada hak atas pemulihan, pasal 27. Hak atas pemulihan ini gak terlalu banyak, tapi ya secara fundamental hampir-hampir sama seperti yang ada di atasnya. Meliputi pemulihan yaitu fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya, dan restitusi. Nah ini nanti jadi implementasi dari pasal-pasal yang ada di atasnya tadi itu, mengakomodir semuanya. Dan kelima-limanya itu tentu ya harus dijamin oleh negara. Dalam hal ini penegak hukum itu pasti akan kerepotan, tapi ya saya meyakini kalau pendidikan itu maju ya hal ini tidak akan memberikan tantangan besar untuk kepolisian atau penegak hukum dalam hal memberantas kekerasan seksual itu tadi. Ya kembali lagi, kalau udah terjadi kekerasan seksual, negara bukan saja rugi akan tenaga dari penegak hukum itu saja, tapi negara juga akan mempertaruhkan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut, karena anggaran itu banyak sekali nanti yang akan dipakai untuk penanganan kekerasan seksual, dan lebih baiknya kekerasan seksual itu tidak akan terjadi. Kemudian di pasal 33 hak keluarga korban, ini saya tidak akan bahas terlalu banyak. Yang pada pokoknya hak keluarga korban itu
tidak termasuk pada pelaku. Misalnya pelaku itu ada dari keluarga korban, itu tidak akan termasuk. Dan kemudian hak korban juga akan, keluarga korban itu sebetulnya hampir-hampir sama pada hak-hak korban juga, karena kembali lagi ya, nanti kena imbasnya pada lingkungan masyarakat, tentu keluarga korban juga yang nanti akan dinilai negatif dan lain sebagainya. Nah, saya akan membahas pada perbandingan undang-undang, saya sebutnya PSK, undang-undang PSK, pelindungan saksi dan korban. Di pasal 5 itu tadi kan saya jelaskan soal hak korban menurut undang-undang PKS. Nah, di sini undang-undang PSK ini menjelaskan sampai huruf P. Berarti ada 16 hak yang sudah diatur dalam undang-undang PSK. Yang pertama, saya akan bahas soal pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Itu sama tadi seperti yang sudah diatur di dalam RUU PKS. Kemudian masuk pada ikut serta dalam proses pemilihan dan pemenuhan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan. Juga sudah dijelaskan dalam RUU PKS bahwa pelindungan dan keamanan itu harus dijamin oleh penegak hukum. Kemudian pemberian keterangan tanpa tekanan. Ya, tadi sudah disebutkan juga dalam RUU PKS mendapatkan penerjemah. Nah, ini tadi tidak dijelaskan di dalam RUU PKS yang saya baca tadi. Mendapatkan penerjemah, saya pikir karena ini undang-undang yang sifatnya generalis, kalau dibandingkan dengan RUU PKS ya tentu tetap akan berlaku juga nanti kalau RUU PKS itu disahkan. Kemudian bebas dari pertanyaan yang menjerat. Nah, ini korelasinya, ini ada hubungannya sama memberikan keterangan tanpa tekanan itu tadi. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Nah, dalam hal terpidana dibebaskan pun sebetulnya korban itu punya hak untuk mendapatkan informasi itu. Tapi apakah di lapangannya seperti itu? Saya pikir tidak semuanya juga gitu. Karena kembali lagi anggaran itu tadi yang akan menjadi dasar dari penyebaran informasi itu tadi. Kemudian dirahasiakan identitasnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan bagaimana negara itu menjamin identitas dari korban itu tidak tersebar, kemudian mendapatkan identitas baru. Nah, ini yang saya pertanyakan sebenarnya, identitas baru ini apakah perubahan nama dan lain sebagainya, itu tidak dijelaskan secara spesifik di dalam RUU PSK ini. Mendapatkan tempat keadilan sementara, mendapat tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, dan bahkan kediaman baru. Saya pikir saya jarang menemukan ini ya. Kemudian di huruf M, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Ya, mekanisme biaya hidup sementara pun saya belum menemukan itu juga. Kemudian mendapat pendampingan. Nah, pertanyaannya, banyak juga yang diatur di dalam RUU PKS, banyak juga yang diatur dalam RUU PSK. Tapi penegakan hukumnya apakah seperti itu? Banyak yang tidak. Tapi kalau orang yang mengidam-idamkan RUU PKS, saya pikir ini bisa jadi solusi. Karena apa? Karena RUU PSK ini kan tidak mengatur secara spesifik bagaimana suatu bagaimana tentang penanganan korban itu tadi. Apakah RUU PSK ini masuk dalam hukum pidana yang khusus, apakah masuk pidana hukum yang umum, itu tidak akan diatur spesifik di sana. Jadi ya sifatnya kembali lagi, apakah penegak hukum akan memilih RKUHP, akan memilih KUHAP, ataukah akan memilih undang-undang PSK. Kan kembali lagi, paradigma dari penegak hukum itu bisa memilih juga undang-undang yang mana yang akan dipakai, karena bisa saja misalnya anggarannya, kita ngomong anggaran karena anggaran ini sangat berpengaruh besar dalam penegakan hukum. Itulah kenyataan yang saya
dapat dari data-data dari LSM itu tadi yang sudah dijelaskan. Anggarannya misalnya gak cukup untuk pemberian hak-hak korban, cuma cukup untuk pemberian hak terdakwa. Ya tentu dasar dari yang dipakai oleh penegak hukum pasti kuat. Tapi kalau dananya cukup ya pasti penegak hukum itu akan memberikan hak pada akan memberikan pelayanan yang sama seperti terdakwa. Tapi kalau anggarannya gak cukup ya tentu itu akan menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memilih undang-undang yang mana yang akan dipakai nantinya. Nah, kemudian saya akan masuk pada KUHP. KUHP ini mengatur ada 12 hak yang diberikan pada negara untuk terdakwa. Yang pertama, hak prioritas penyelesaian perkara. Hak prioritas penyelesaian perkara tentu ini menuntut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu tadi dari pengadilan. Kemudian hak persiapan pembelaan, ya jadi si terdakwa pun diberikan kebebasan untuk membela dirinya, seperti hak ingkar gitu, yang seperti yang kita pelajari dalam ilmu hukum. Hak memori keterangan secara bebas, sama seperti tadi pasal 51, cuma di pasal 52 nya itu dijelaskan di KUHP. Keterangan secara bebas ini lebih spesifik pada keterangan pada di pengadilan itu tadi, pada saat BAP misalnya, di dalam BAP dia menerangkan A gitu, kemudian pada pengadilan dia bisa menerangkan B gitu. Itu kebebasan yang diberikan oleh negara untuk terdakwa itu tadi. Hak mendapatkan juru bahasa, sama seperti korban tadi menurut undang-undang PSK. Kemudian hak memilih sendiri penasihat hukum. Nah, memilih sendiri penasihat hukumnya ini biasanya kalau diwajibkan untuk penasihat hukum itu kan di bawah di atas ancaman 5 tahun itu wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan dia juga bisa memilih haknya untuk memilih penasihat hukum itu. Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, nah ini menegaskan di pasal 56 nya itu KUHP bahwa bantuan hukum itu kalau misalnya si terdakwa diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun, maka tentu kan negara wajib untuk menyediakan bantuan hukum itu tadi, karena ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun. Nah, hak menghubungi penasihat hukum, nah ini tentu harus diberikan hak karena dasarnya adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi terdakwa juga tidak boleh dibatasi semena-mena juga oleh penegak hukum. Kemudian kunjungan oleh dokter pribadi, kemudian hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya. Jadi meskipun seorang terdakwa itu kan sudah hampir dinyatakan bersalah, walaupun tidak 100% bersalah karena tidak ada putusannya, tapi hak-hak keperdataan itu tidak bisa hilang. Menurut pasal 1 angka 1 BW sudah sangat jelas bahwa hak keperdataan untuk menemui keluarga, bahkan untuk mendapatkan pendidikan pun sebenarnya terdakwa punya hak untuk itu. Kemudian yang ke-10, hak menerima kunjungan rohaniawan. Ya, ini saya pikir akan sangat berpengaruh pada psikologi pelaku. Ya, siapa tahu pelaku itu juga bisa tobat untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatannya itu. Nah, untuk mengajukan saksi, ya tentu dalam perkara perdata pidana perlu adanya saksi untuk menerangkan kronologi yang terjadi pada saat dugaan tindak pidana itu terjadi. Tentu hakim sangat membutuhkan itu, saya pikir, dan terdakwa juga tidak boleh dibatasi untuk mengajukan saksi. Kemudian yang ke-12, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. Nah, ini saya pikir berlaku untuk pidana umum ya, kecuali kalau pidana korupsi itu dibebani pembuktian. Nah, secara holistik saya pikir ini nggak terlalu jauh berbeda hak-hak yang diberikan korban maupun hak yang diberikan pelaku pada KUHP, pada undang-undang PSK, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir kedua belah pihak, pelaku maupun korban, itu sebenarnya diberikan
hak yang seimbang kalau itu diharmonisasikan gitu. Ya kalau diharmonisasikan bagaimana gitu, ya perlu ada pengaturan hukum yang baru, karena kembali lagi sifat dari RUU PKS itu adalah undang-undang yang spesifik sifatnya, spesialis, undang-undang yang spesialis, ya perlu ada generalisnya, yaitu RKUHP dan KUHP yang baru nanti yang mengikuti paradigma RKUHP yang baru itu tadi. Jadi walaupun kita hidup di masa dewasa ini masih tetap memegang sistem hukum civil law, tapi saya pikir perlu ada beberapa undang-undang yang memang tetap harus diperbaharui, dan walaupun itu tidak jadi satu buku, tapi saya pikir tuntutan zaman, kembali lagi pada adagam yang saya jelaskan tadi bahwa hukum itu tidak lebih cepat dari perkembangan zaman, karena hukum mengikuti perkembangan zaman, bukan perkembangan zaman yang mengikuti hukum. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada penelitian tentang kekerasan seksual berbasis online itu sebenarnya dari hukum materialnya RUU PKS sudah mengakomodir itu, karena tidak ada pasal yang karet, tidak ada pasal yang terlalu limitatif. Jadi rancangan undang-undang PKS itu sebetulnya penyeimbang dari ketiga undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, undang-undang pornografi, undang-undang ITE, dan undang-undang nomor 1 tahun 46 KUHP. Itu jadi balancing menurut saya dalam hal kekerasan seksual. Dan kemudian conclusion yang kedua adalah dalam aspek formilnya, kekerasan berbasis cyber itu tadi, kekerasan seksual berbasis cyber itu secara formil jauh lebih rigid pada undang-undang PKS. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan undang-undang ITE, tidak ada pengaturan hukum acara yang rigid, sehingga pemenuhan hak-hak korban itu juga terbatasi. Dan pengaturan anggaran yang diatur dalam undang-undang di undang-undang ITE tidak mengatur soal anggaran. Di dalam undang-undang PSK juga tidak mengatur soal anggaran, ya sehingga polisi atau penegak hukum atau jaksa ya tidak akan bisa juga memaksimalkan hak-hak yang diberikan pada korban maupun pelaku. Nah itulah dasarnya sebetulnya kenapa terdakwa itu lebih diutamakan, karena kembali lagi tergantung paradigma dari penegak hukum, bagaimana penegak hukum itu memilih hukum yang dipakai yang mana nantinya, KUHP atau PSK gitu. Kalau misalnya terjadi keterbatasan atau bahkan kontradiksi nantinya dalam lapangan. Dalam RUU PKS lebih dijelaskan lagi soal anggaran yang diwajibkan untuk diatur di setiap daerah, bahkan di pusat, untuk menanggulangi kekerasan seksual itu tadi. Jadi pengaturannya jauh lebih rigid, mulai dari anggaran sampai menyalur ke pendidikan, kebijakan, sampai ke pelaksanaannya tadi. Jadi saya pikir RUU PKS ini jauh lebih mengakomodir semua undang-undang yang ada. Dan kembali lagi, RUU PKS sudah cukup mengikuti perkembangan zaman walaupun sifatnya rigid. Tapi tadi kembali lagi, dasarnya anggaran itu sudah diatur di sana. Jadi nggak terlalu menyibukkan penegak hukum untuk masih meminta-minta pada DPR, masih mengajukan anggaran itu pada DPR, yang dimana ya DPR belum tentu juga yang akan mengesahkan anggaran itu tadi yang dimintai oleh kepolisian gitu. Sumbernya dari situ kalau menurut saya, pencegahannya dari pendidikan, kemudian anggaran juga, kebijakan, dan kemudian masuk pada pelaksanaannya, di mana negara bertanggung jawab untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dari saya cukup sekian dan terima kasih.